Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan UTS di bagian demonstrasi kontekstual di mata kuliah Design Thinking topik 5. Adapun tahapan yang telah saya lakukan yaitu pertama di fase empati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama di design thinking di mana fase empati. Di fase empati ini, kelompok kami mengawali dengan mengidentifikasi latar belakang peserta didik dan kemudian kami mengambil sampel di kelas 98 karena di kelas 98 ini pertama memiliki minat belajar matematika yang masih kurang atau bisa dikatakan rendah. Selanjutnya, rata-rata nilai harian atau nilai tugas di kelas 98 ini memiliki kemampuan yang masih rendah. Kemudian, peserta didik di kelas 98 rata-rata menyukai pelajaran lain. Dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas 98 ini masih tergolong masih terlalu monoton sehingga tidak ada media pembelajaran yang menarik atau menyenangkan. Selanjutnya, di fase empati ditemukan dua profil peserta didik terbagi menjadi ekstrem kiri dan ekstrem kanan, di mana ekstrem kiri ini termasuk siswa yang kurang atau minat belajar matematika, sedangkan di ekstrem kanan siswa dengan kemampuan tinggi atau bisa dikatakan menyukai pembelajaran matematika. Bisa dilihat seperti tabel berikut. Adapun ekstrem kanan seperti berikut. Selanjutnya, setelah mengetahui latar belakang profil peserta didik yang akan diambil dibagi menjadi ekstrem kiri dan ekstrem kanan, kemudian di fase empati kami melakukan wawancara terhadap peserta didik yang telah kami pilih. Adapun pedoman wawancara seperti berikut. Kemudian pedoman wawancara yang kedua adalah pertanyaan kunci dan adapun pedomannya sampai di bagian penutup dan ucapan terima kasih. Bagian peserta didik di ekstrem kiri maupun di ekstrem kanan. Temuan hasil wawancara sebagai berikut. Selanjutnya, di fase empati, kami memiliki 5 rangkaian pemahaman yang telah kami pilih. Yang pertama ada sebagai berikut. Selanjutnya, adapun rangkaian pemahaman yang terpilih sebagai berikut. Selanjutnya, di fase empati yang tahap terakhir yang telah kami lakukan, di mana dari rangkaian pemahaman yang telah kami pilih menjadi atau kami mengerucutkan dengan mengambil kesimpulan bahwa menerapkan media games sebagai evaluasi pada materi translasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik khususnya di pelajaran matematika. Selanjutnya dimasuk di fase defense. Tahapan di fase kedua ini, di fase defense itu artinya menemukan perumusan tujuan atau dikenal dengan design challenge. Nah, di kelompok kami terdapat ada 5 desain yang telah kami lakukan atau yang telah kami rumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, adapun desain challenge berikutnya sebagai berikut. Kemudian, dari perumusan tujuan atau desain challenge yang telah kami lakukan di fase awal, terdapat
ada desain beberapa yang telah kami pilih. Namun di desain challenge yang telah kami pilih hanya satu saja, yaitu bagaimana kita bisa merancang pembelajaran matematika yang interaktif dan menyenangkan melalui games berbasis teknologi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di kelas 98. Selanjutnya, di fase ketiga, di mana kita sudah membahas di fase empati, kemudian ada fase define, selanjutnya kita masuk di fase edit atau di fase ide. Selanjutnya, lembar kerja yang telah kami lakukan di fase ide yaitu ada lembaran ideasi atau berbagai ide-ide yang kami tuangkan sebagai berikut. Selanjutnya, ide-ide berikutnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, masuk di tahap konvergen. Tahapan ini kami tuangkan dalam bentuk tabel. Dari ide-ide yang kami temukan, kami memberikan hati atau bintang, yang artinya di mana ide-ide ini yang mungkin atau yang paling mungkin untuk kami gunakan untuk di fase berikutnya. Adapun ide ataukah ide 8 ini merupakan ide 8 yang kami berikan. Kami memberikan hati 3 maupun bintangnya dengan jumlahnya 3. Adapun tahapan konvergen dengan berbagai ide yang kami tuangkan sebagai berikut. Selanjutnya di tahapan konvergen dari sebelum membuat tabel kami tuangkan dalam membentuk sebuah grafik. Adapun grafiknya seperti berikut. Adapun gambaran media pembelajaran yang telah kami buat sebagai berikut. Adapun gagasan utama yang mendasari ide dari media pembelajaran yang telah kami buat, pertama, untuk meningkatkan minat dalam diri peserta didik terhadap pembelajaran matematika, khususnya pada materi translasi melalui pembelajaran yang mengkombinasikan games dalam proses pembelajarannya. Kedua, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mengikuti perkembangan zaman dan pembelajaran di abad 21. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada media pembelajaran telah kami buat, yaitu pertama terdiri dari pion. Pion itu adalah salah satu anggota kelompok dari peserta didik. Kemudian ada aplikasi WordWord sebagai media untuk menampilkan soal translasi. Kemudian dadu. Kemudian ada banner ukuran 3x3. Kemudian ada soal berbentuk amplop yang dipilih saat berada di titik translasi. Selanjutnya, skenario interaksi siswa saat menggunakan ide media pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun langkah-langkah penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah dari penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat sebagai berikut. Fase terakhir yaitu fase prototype, di mana kita mengawali fase empati, di mana fase empati adalah fase mengenal latar belakang peserta didik. Kemudian kita masuk di fase define, menemukan atau merumuskan tujuan. Kemudian ada di fase editing, ada menemukan ide-ide dari berbagai ide yang telah kita temukan. Kemudian ada fase prototype. Prototype itu artinya fase yang telah kita lakukan untuk menguji coba produk yang telah kami buat.
Adapun dokumentasi yang telah kami lakukan di fase prototype uji coba sebagai berikut. Adapun juga video-video dalam menggunakan media pembelajaran di kelas 98 sebagai berikut. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah. Akan ada masa depan bagi semua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Naldi. Pembelajaran hari ini yang saya lakukan sangat menyenangkan dan asik, dan mudah untuk saya mengerti dan kami. Hai, perkenalkan nama saya Umaziza Putri Junita dari kelas 98. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena media pembelajarannya yang sangat menarik. Perkenalkan, saya Stanley Christopher Wasilain, saya dari kelas 98. Perasaan saya tentang metode yang digunakan pada hari ini sangat seru dan dapat dimengerti dengan mudah.